bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasendria Hendarwin dengan NIM 221061138. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan analisis saya tentang content moderation dan kebebasan berekspresi di sosial media. Yang pertama dari analisis saya tentang peran teknologi algoritma dalam moderasi konten. Untuk saat ini hampir semua platform media sosial itu menggunakan teknologi algoritma dalam melakukan moderasi konten. Jadi sistem ini bekerja otomatis menggunakan machine learning atau artificial intelligence yang biasa kita sebut AI untuk mendeteksi kata, gambar, atau pola yang dianggap melanggar aturan. Tujuannya tentu baik, melindungi pengguna dari ujaran kebencian, kekerasan, atau hoaks berbahaya. Namun teknologi ini masih memiliki keterbatasan, tidak bisa memahami konteks budaya, bahasa lokal, atau maksud komunikasi manusia secara penuh. Akibatnya, konten yang sebenarnya tidak melanggar bisa saja terdeteksi sebagai pelanggaran. Dalam kasus ini, ada contoh kasusnya promosi produk herbal itu dianggap sebagai penyebaran informasi kesehatan yang menyesatkan, padahal tidak ada bukti atau bahwa penjual bermaksud menipu. Lalu di poin kedua ada konflik antara kebebasan berekspresi dan larangan penyebaran informasi yang menyesatkan. Dalam kasus ini menggambarkan benturan dua prinsip penting. Di satu sisi itu ada kebebasan berekspresi dan di sisi lain ada perlindungan publik dari informasi yang menyesatkan. Kebebasan berekspresi dijamin dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 serta pasal 23 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun kebebasan itu bersifat mutlak. Melalui UU ITE pasal 28 ayat 1, negara melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat, termasuk dalam konteks kesehatan. Nah, masalahnya ketika penilaian ini diserahkan kepada algoritma tanpa verifikasi manusia, keputusan menjadi tidak adil dan cenderung otomatis. Disinilah muncul dilema. Bagaimana memastikan perlindungan masyarakat dari hoaks tanpa mengorbankan hak warga untuk berekspresi dan bersuara. Selanjutnya di poin ketiga, kewajiban platform dan hak pengguna atau seller. Sebagai penyedia layanan digital, platform media sosial memiliki kewajiban hukum untuk melakukan moderasi konten agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin proses yang adil bagi pengguna. Seorang seller yang akunnya diblokir berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai alasan pemblokiran, kesempatan untuk mengajukan banding atau keberatan, dan perlindungan atas aksesnya terhadap pasar digital. Jika platform hanya mengandalkan sistem otomatis tanpa pemberitahuan atau mekanisme banding, maka hal ini melanggar prinsip akuntabilitas digital dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata bagi pengguna. Nah, di poin keempat ini, platform itu sebagai sarana perdagangan elektronik. Jadi media sosial ini bukan hanya ruang komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perdagangan elektronik. Fitur seperti live shopping, marketplace, dan payment gateway bisa menjadikan platform sebagai penghubung antar penjual dan pembeli secara langsung. Menurut peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha dan konsumen yang bertransaksi di dalamnya. Artinya, media sosial yang menyediakan fitur jual beli memiliki tanggung jawab yang sama dengan platform e-commerce lainnya. Jika akun penjual diblokir secara sepihak, maka platform secara tidak langsung menghentikan aktivitas perdagangan dan merugikan para pihak penjual. Nah, selanjutnya di poin kelima, saya menjelaskan dampak pemblokiran akun terhadap transaksi elektronik. Jadi ketika akun seorang penjual diblokir, efeknya tidak hanya berhenti pada hilangnya akses ke konten. Pemblokiran tersebut bisa menghentikan transaksi elektronik yang sedang berlangsung, misalnya pembayaran melalui e-wallet, transfer bank otomatis, atau sistem payment gateway yang terhubung dengan akun tersebut. Pembeli yang sudah melakukan pembayaran bisa kehilangan akses terhadap produk, sementara penjual kehilangan pendapatan dan reputasi digital. Dampaknya berlapis dari aspek ekonomi, sosial, hingga hukum.
Nah, dalam konteks ini, keputusan algoritma ternyata bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan ekonomi bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada platform digital. Jadi, intinya moderasi konten ini memang penting untuk menjaga keamanan informasi dan mencegah penyalahgunaan media sosial. Nah, namun prosesnya ini harus dilakukan dengan proporsional, transparan, dan berkeadilan. Algoritma itu seharusnya bisa menjadi alat bantu manusia, bukan pengganti proses hukum yang adil. Kita membutuhkan juga sistem moderasi yang lebih akuntabel, yang tetap melindungi masyarakat tanpa membungkam hak berekspresi dan berusaha di ruang digital. Karena pada akhirnya teknologi seharusnya melayani manusia, bukan manusia yang tunduk kepada keputusan teknologi. Seperti itu. Terima kasih untuk penjelasan saya tentang analisis dari moderasi konten dan kebebasan berekspresi di sosial media. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.